Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Format Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang statistika. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Nah, statistika sebenarnya sering kita jumpai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Contohnya adalah pengumpulan data tentang tinggi badan siswa misalnya, pengumpulan data tentang kepadatan penduduk. Nah, semua itu berkaitan dengan ilmu statistika teman-teman. Jadi, biar lebih mudah dalam hal pengumpulan data itu disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Nah, data sendiri merupakan kumpulan datum atau fakta tunggal. Oke, jadi pada materi kali ini saya akan membahas tentang menganalisis sebuah data teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke contoh soal ya teman-teman biar lebih paham. Nah, menganalisis data maksudnya adalah apabila disajikan sebuah data dalam bentuk tabel maupun diagram, teman-teman harus bisa membaca dan memahami maksud dari penyajian data tersebut. Contohnya nih, nah ini ada sebuah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Datanya ini ialah mengenai tinggi badan siswa. Jadi ada 7 orang siswa yang memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Jadi apabila saya analisis data tersebut teman-teman, kemudian ada pertanyaan, siapakah yang memiliki tinggi badan paling rendah? Jawabannya dari data ini teman-teman bisa lihat ya, yang paling rendah tinggi badannya adalah Siska. Siapakah siswa dengan tinggi badan paling tinggi dari data tersebut? Jawabannya adalah Sari. Nah, itu yang dimaksud dengan menganalisis data. Jadi teman-teman harus paham apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan data tersebut. Nah, tabel ini juga dapat disajikan seperti ini teman-teman. Jadi ada tinggi dan frekuensi. Frekuensi ini maksudnya adalah jumlahnya. Contoh, tinggi badan 155 itu ada 1 orang si Siska. Sedangkan tinggi badan 160 itu ada 2 orang. Jadi frekuensi ini maksudnya adalah banyaknya. Yang 160 ini ada 2 orang, siapa aja? Susi dan Linda. Jadi itulah yang dimaksud dengan menganalisis data teman-teman. Jadi apabila ada pertanyaan, teman-teman harus bisa membaca dan memahami penyajian data tersebut baik dalam bentuk tabel maupun diagram. Oke, kita ke contoh yang kedua ya teman-teman. Saya rasa kalau dalam bentuk tabel seperti ini masih gampang ya teman-teman cara membacanya. Sorry teman-teman, biasa lagi Ramadan banyak petasan. Oke, nah ini adalah sebuah data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Tadi kan sudah saya jelasin teman-teman, penyajian data itu ada dalam bentuk tabel maupun diagram batang. Nah, ini adalah data tentang hasil perikanan tahun 2003 dan 2008. Jadi kalau dalam bentuk diagram batang ini teman-teman, cara membacanya atau menganalisis data ini, contoh pada tahun 2003, yang ini tahun ya teman-teman, pada tahun 2003 hasil perikanannya itu adalah 3.000 ton. Lihat, di sini menunjukkan angka 3, sementara jumlah dalam ribuan ton katanya keterangannya. Berarti bacanya tahun 2003 hasil perikanannya adalah sebanyak 3.000 ton. Nah, muncul pertanyaan, pada tahun berapakah hasil perikanan paling rendah? Jawabannya adalah tahun 2004 karena di sini diagram batangnya paling rendah, yaitu sebanyak 2000 ton. Nah, seperti ini teman-teman, paling rendah 2000 ton tahun 2004. Sementara hasil perikanan paling tinggi dapat kita lihat dengan jelas nih ya teman-teman, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 5000 ton. Sementara apabila ada pertanyaan, kenaikan tertinggi dicapai pada tahun berapa? Pada tahun 2006 ke 2007.
Karena yang ditanya adalah kenaikan, teman-teman. Kalau yang ini tahun 2003 ke 2004 itu hasil perikanannya malah turun. Turun berapa ton? Kita lihat, ini kan 3.000, yang ini 2.000. Berarti dari 2003 ke 2004 bukan mengalami kenaikan, malah penurunan sebanyak 1.000 ton. Dari 2004 ke 2005 ini memang naik, tapi nggak paling banyak karena 2004 2000 ton, 2005 itu 4.000 ton, naiknya hanya 2.000. Sementara yang tertinggi itu kenaikannya ya dari 2006 ke 2007, karena 2007 5.000 ton, yang ini 2.500 ton, berarti naiknya sebanyak 2.500 ton. Bisa ya teman-teman kalau menganalisis diagram batang seperti ini, mudah ya. Oke, nah kalau ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Kita baca judulnya, ini data tentang apa sih sebenarnya? Ternyata ini adalah data tentang jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Jadi kalau diagram garis ini teman-teman, cara bacanya, lihat. Tahun 2001 ini menunjukkan bahwa terdapat 7 kelahiran bayi. Oke, jadi ini kan banyak bayi yang lahir. Ini adalah tahunnya. Jadi 2001 itu sebanyak 7 kelahiran. Kemudian 2002 itu 10 kelahiran. 2003 itu 13 kelahiran. Yang ini ya teman-teman patokannya. Dan seterusnya. Jadi apabila ada pertanyaan, tentukan pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Sudah pasti di tahun 2008 sebanyak 25 kelahiran. Kemudian jumlah kelahiran paling rendah itu ada pada tahun 2001 sebanyak 7 kelahiran. Oke, gitu ya teman-teman cara membaca diagram garis ini. Nah, biar lebih paham nih teman-teman. Kalau tadi masih gampang-gampang ya teman-teman, ini kita ke contoh yang ini. Ini diagram garis juga teman-teman, tapi ini adalah sajian data penggunaan bahan bakar terhadap waktu. Jadi bahan bakarnya ini dalam liter ya teman-teman, ini adalah waktu tempuh perjalanannya dalam jam. Nah, ada pertanyaan, berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B? Dari titik A ke titik B, kita cari dulu titik A teman-teman. Ini titik A ya, ke titik B. Berarti tadinya awalnya itu, ini kan awalnya nih titik A, bahan bakarnya itu, ini misalnya ada sebuah mobil teman-teman. Pas di titik A awalnya, itu bensinnya ada 40 liter. Setelah menempuh perjalanan ke titik B, bensinnya itu tinggal 20 liter. Berarti dari titik A ke titik B itu menghabiskan berapa teman-teman? Kurangin aja, 40 dikurang 20. Berarti dari titik A ke titik B menghabiskan 20 liter. Oke, paham ya teman-teman? Karena ini kan menurun. Kemudian pertanyaannya, dari titik C ke titik D. Kalau dari B ke C ini nggak ada sama sekali dia menghabiskan bahan bakar ya teman-teman, karena konstan nih. Bisa aja ini dia lagi berhenti atau mobilnya diderek, karena kan di sini 0, nggak ada sama sekali. Kalau dari C ke D ini menghabiskan berapa liter Kak? Nah, kita lihat dari C ke D ini sebenarnya titiknya di sini ya. Berarti tadi kan bahan bakarnya tinggal 20 liter nih di titik C. Kemudian dia ke D. Ke D, bahan bakarnya itu tinggal berapa liter kalau di titik D ini? Kita lihat. Nah, di sini itu berarti kalau ini 0, 10 ya di sini. Berarti dari titik C ke D itu menghabiskan 10 liter. Karena dari 20 liter ke 10 liter berarti 20 kurang 10 yaitu 10 liter. Kemudian ini di sini di titik D itu bahan bakarnya naik minyaknya. Jadi 60 liter. Berarti dia di titik D ini ngisi bensin, ngisi minyak ya teman-teman. Karena tadi kan tinggal 10 liter nih di sini. Naik dia jadi 60 liter. Dia ngisi bahan bakar berarti di titik D. Baru dari D ke E kita lihat lagi. Dari D ke E ini kan udah jadi 60. Di titik E ini berapa di sini? 40, berarti di sini 50.
Berarti dari titik D ke E itu menghabiskan 10 liter. 60 dikurang 50. Dari titik E ke titik F itu menghabiskan 10 liter juga. Karena ini 50 dikurang 40 sama dengan 10 liter. Nah, sementara dari titik F ke G ini menghabiskan berapa teman-teman? Paling banyak nih ya. Kan di sini bensinnya tinggal 40 liter nih. Sementara kalau dia sampai ke titik G itu bensinnya jadi tinggal 10 liter. Berarti dari titik F ke titik G ini menghabiskan 30 liter. 40 dikurang 10. Gitu ya teman-teman cara menganalisis diagram yang ini. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut? Nah, tinggal teman-teman jumlahin aja. Tadi kan dari A ke B itu menghabiskan 20 liter. Kemudian dari C ke D itu menghabiskan 10 liter. Dari D ke E 10 liter. Dari E ke F itu 10 liter. Kemudian dari F ke G itu 30 liter. Jadi bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut jumlahin aja semuanya, jadinya 80 liter. Bisa ya teman-teman? Oke, sekarang saya rasa teman-teman sudah paham, mudah kok cara menganalisis data dalam bentuk tabel maupun diagram. Sekarang teman-teman silahkan kerjakan latihan soalnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. See you.